Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hairina, NIM 18109123200030. Saya mahasiswi Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Sambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan video tutorial modifikasi data menggunakan aplikasi IBM SPSS. Nah, pada contoh video ini saya menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 23. Yang pertama, saya ingin memberikan tutorial mengelompokkan data dalam perintah record. Perintah record adalah perintah untuk mengelompokkan data. Contohnya adalah pengelompokan usia. Ketika kita ingin melakukan perintah record, maka kita harus mempunyai file SPSS yang akan kita gunakan untuk merecord. Nah, pada contoh seperti pada di layar, yang ingin saya lakukan record adalah variabel umur. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita klik transform, kemudian pilih record into different variables. Nah, setelah kita klik record into different variable tadi, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian kita klik variabel umur yang akan kita lakukan record nanti. Kemudian klik tanda panah ini. Nah, maka variabel umur yang di kotak sebelah kiri ini akan berpindah ke kotak numerik variabel output variabel. Kemudian di bagian output variabel kita beri nama umur 1. Kemudian labelnya kita beri kelompok umur. Kemudian klik change. Nah, variabel umur tadi berubah menjadi umur 1. Kemudian klik Alt and New Values. Muncul kotak dialog seperti ini. Nah, karena kita ingin melakukan 3 kelompok usia, maka yang pertama, kita akan merecord usia kurang dari 20 tahun. Kita klik range, low stroke value. Kemudian di kotak ini kita tulis umur 19 tahun. Kenapa kita tulis umur 19 tahun? Karena kita akan merecord nilai umur kurang dari 20 tahun. Umur di bawah 20 tahun artinya umur terendah atau paling muda, yaitu 19 tahun. Kemudian, di bagian value, kita beri kode 1. Setelah itu, klik add. Kemudian, kelompok usia yang kedua yaitu 20-35 tahun. Klik range, dan range kita tulis 20 tahun. Kemudian di bagian true kita tulis 35 tahun. Setelah itu, di bagian value-nya kita beri kode 2. Add. Kemudian, kelompok umur yang ketiga, kita klik range, value stroke highest, kita tulis umur 36 tahun, karena pada kelompok usia yang ketiga yaitu lebih dari 35 tahun. Lebih dari 35 tahun yaitu dimulai dari 36. Kemudian di bagian value, kita beri kode 3.
add. Setelah semuanya sudah, klik continue. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita lihat di bagian data view-nya, di paling ujung ada tambahan variabel baru, yaitu umur 1. Nah, di sini masih terdiri dari 2 desimal. Untuk mengubahnya, maka kita klik variabel view. Kemudian di bagian desimal, kita tulis 0. Maka berubah menjadi kode 1, 2, dan 3. Kemudian ketika kita ingin menampilkan kelompok usianya, maka kita klik variabel view. Di bagian values, kita beri kode 1 value-nya, kemudian labelnya kelompok umur yang kurang dari 20 tahun. Kemudian add. Value 2, 20 sampai 35 tahun. Kita add. Kemudian value 3, lebih dari 35 tahun. Add. Kemudian OK. Kita lihat di bagian data view-nya apakah. Nah, kemudian di bagian variabel yang umur 1 tadi sudah ada hasil recordnya, yaitu kelompok usianya seperti di layar ini. 20 sampai 35 tahun, kurang dari 20 tahun, dan lebih dari 35 tahun. Bagaimana, mudah kan teman-teman untuk diikuti? Kedua, mengelompokkan data dengan perintah compute. Compute adalah untuk menambah variabel baru yang berisi hasil perhitungan dari variabel yang sama. Oleh karena itu, hal pertama yang kita lakukan yaitu kita merubah variabel tinggi badan yang semula cm menjadi meter. Klik transform, kemudian pilih compute variable. Setelah itu, di bagian target variable kita beri nama TB1. Kemudian kita klik variabel tinggi badan. Klik tanda panah ini untuk memasukkan variabel TB ini ke dalam kotak dialog numeric expression. Kemudian kita bagi 100. Nah, di sini lambang bagi itu adalah garis miring. Setelah itu, kita klik OK. Nah, kita lihat di bagian data view ada tambahan variabel baru yaitu TB1, di mana tinggi badannya sudah berubah dalam bentuk meter. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita menghitung rumus IMT atau indeks massa tubuh tadi. Klik transform, kemudian compute variable. Nah, di sini target variabelnya kita namakan IMT. Di sini kita hapus dulu. Nah, rumus IMT tadi adalah berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Maka, variabel berat badan
kita masukkan ke kotak dialog numeric expression. Kemudian kita bagi tadi di sini adalah lambangnya garis miring. Kemudian buka kurung. Variabel TB1 yang sudah kita jadikan dalam meter tadi kita masukkan ke kotak dialog numeric expression. Kemudian kuadrat di sini dilambangkan dengan bintang 2. Kemudian tulis angka 2, tutup kurung, lalu klik OK. Nah, kita lihat di sini. Nah, maka di sini ada variabel baru lagi, yaitu IMT, yang sudah dihitung dengan rumus IMT tadi. Yang terakhir yaitu select. Ketika dalam keadaan tertentu, jika ingin mengolah dan menganalisis data kelompok tertentu saja. Pada perintah compute ini, saya ingin menganalisis data hanya untuk ibu yang bekerja saja. Maka, variabel yang akan kita gunakan nantinya yaitu variabel kerja. Klik data, kemudian pilih select cases, kemudian pilih if condition is satisfied, klik if, kemudian kita pilih variabel kerja, kemudian klik panah ini, setelah itu klik continue. Nah, di sini di bagian output ada 3 pilihan, yaitu yang pertama, filter out unselected cases, yang mana artinya adalah data yang tidak dianalisis hanya ditandai dengan pencoretan nomor kasus. Sedangkan copy ini adalah mengcopy ke dataset yang baru. Kemudian, pilihan yang delete unselected cases ini artinya data yang ingin dianalisis akan dihapus secara permanen. Nah, pada contoh saya yang ini, saya ingin menggunakan filter out unselected cases. Kemudian kita klik OK. Kita lihat. Nah, pada bagian ini, data ibu yang statusnya tidak bekerja akan dicoret. Oleh karena itu, memudahkan kita untuk menganalisis data hanya untuk ibu yang bekerja saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.